Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Izinkan kami dari Pokja Nyeri Perdosni Cabang Banjarmasin untuk menyampaikan satu edukasi masyarakat tentang satu penyakit yang sering sekali dialami oleh ibu-ibu kita, yaitu keluhan kesemutan pada tangan yang kita sebut sebagai satu penyakit sindroma terowongan karpal. Ya, ini memang keluhan yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu kita di klinik syaraf ya. Jadi umumnya memang wanita kesemutan di salah satu atau kedua tangan yang seringkali dikeluhkan setelah melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, mengepel, menyapu, setelah bekerja, naik motor mengantar anak sekolah, mengetik, merajut, membungkus ya. Dan seringkali berkurang kalau tangannya itu digibas-gibaskan. Ya, kadang-kadang nyeri itu bertambah pada malam hari yang menjalar dari tangan seringkali sampai ke bahu. Lalu ibu-ibu kita kalau memang sudah sangat lanjut menjadi kesulitan untuk memegang benda-benda ya. Susah untuk memegang pisau, susah untuk memegang gayung ya. Tangan seringkali terlihat kurus terutama pada otot-otot di bawah ibu jari. Sering disertai dengan penyakit lain misalnya jarinya itu tidak bisa diluruskan dan nyeri yang sering kita sebut dengan trigger finger. Jadi pasien sering bertanya, dok ini penyakit apa sih? Ya, apakah asam urat? Apakah kolesterol? Ya, ini yang sering kali ditanyakan oleh pasien-pasien. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, penyakit ini kita sebut dengan sindroma terowongan karpal atau istilah bahasa Inggrisnya carpal tunnel syndrome. Penyebabnya adalah saraf tangan kita yang cukup besar di dekat pergelangan tangan ini, yang namanya saraf medianus, itu terjepit pada terowongan karpal, yaitu satu daerah yang berada di dekat pergelangan tangan kita. Ya. Siapa yang sering kena? Ya memang kebanyakan adalah wanita. Ya kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah wanita. Ya beberapa penelitian itu menyebutkan pria dibanding wanita itu maaf wanita dibanding pria itu 4:1. Ya kenapa? Mungkin karena di Indonesia ini kebanyakan para wanita adalah superwoman. Ya ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya luar biasa dari pagi sampai malam. Ya bahkan kalau ibu rumah tangga itu juga merupakan wanita yang bekerja juga di luar, maka tugas itu menjadi lebih-lebih berat lagi. Atau para pekerja yang menggunakan pergelangan tangan dengan aktif, misalnya orang yang bekerja sebagai pelinting rokok, ya. Kemudian beberapa pekerja di ini, misalnya pekerja di rumah makan, ya, yang dia itu sering harus melakukan eh, pengemasan, ya, mencekrek-cekrek apa itu seperti staples, kemudian mungkin tukang masak ya yang masak nasi goreng di mana tangannya itu sangat aktif untuk mengaduk makanan. Nah, ini yang beberapa pekerjaan yang kadang-kadang bisa memicu penyakit ini. Ya. Apa sih penyebabnya, Dok? Ya. Nah, ini ya, beberapa aktivitas ibu rumah tangga yang tidak kita sadari. Ini bisa menyebabkan penyakit carpal tunnel syndrome ini. Ya. Misalnya ini pekerjaan mencuci ya, ibu-ibu ini memeras baju agar lebih cepat kering saat dijemur, ya, menyikat, mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan yang salah, ya. Ini mungkin beberapa pekerja di tempat makan yang dia harus membungkus dalam jumlah ratusan ya, mengetik pada posisi yang salah, misalnya terlalu dekat dengan tepi meja di mana tepi pergelangan ini akan tertekan pada eh, meja ya, sehingga bisa mengganggu saraf yang berada persis di dekat pergelangan tangan ini. Nah, apakah bisa dicegah? Tentu bisa ya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, mungkin kalau untuk kondisi Indonesia, ayo para pasangan ini
Bapak dan Ibu ayo berbagi pekerjaan, ya, berbagi pekerjaan rumah tangga. Tidak harus bahwa yang masak, yang mencuci, yang membersihkan rumah itu tidak harus hanya ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga harus ikut serta, ya. Kemudian juga dimaksimalkan untuk menggunakan alat-alat, ya, dalam hal kita melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, misalnya kalau mencuci ya sudah pakai mesin cuci saja. Ya. Kalau membuat jus atau membuat bumbu atau eh, membuat sambal misalnya, kita gunakan blender, ya. Tadi tidak menggunakan alat-alat yang tradisional seperti ulek-ulek, itu hanya mencuci dengan tangan, itu tentunya dapat memicu terjadinya penyakit carpal tunnel syndrome ini. Ya. Nah, bagi para pekerja yang banyak menggunakan mesin ketik misalnya, ya, itu tolong satu laptop atau komputernya itu ditaruh agak ke tengah, ya, agar pergelangan tangan kita ini tidak tertekan ke tepi meja, ya. Kemudian menggunakan keyboard yang baik dan menggunakan mouse yang eh, nyaman serta ergonomis. Satu kebiasaan lain yang juga bisa menyebabkan penyakit sindroma terowongan karpal ini adalah tidur yang menggunakan tangan sebagai bantal. Nah, ini tentu eh, juga bisa menyebabkan penyakit sindroma terowongan karpal. Nah, nih, belajar ini terutama para ibu-ibu, ya, bagaimana cara memegang handle sepeda motor yang benar, ya. Jadi tidak terlalu tegang, kemudian memegangnya juga tidak terlalu erat, serta sudut antara lengan dan tangan ini relatif lurus saja, ya, tidak menekuk, dan meminimalkan untuk menggunakan aksesoris di pergelangan tangan. Itu upaya-upaya kita untuk mencegah. Nah, apakah bisa diobati, Dok, kalau sudah terjadi? Tentu bisa, ya. Pada tahap-tahap awal kita cukup memberikan obat, ya. Kita cukup memberikan obat, kemudian dilakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang tadi eh, dijelaskan, ya. Anda bisa konsultasi dengan dokter spesialis saraf yang ada di dekat tempat tinggal Bapak dan Ibu-ibu. Bisa juga kita tambahkan beberapa alat bantu dan fisioterapi bila memang diperlukan. Dan kalau memang sudah dengan obat, dengan alat bantu, dengan fisioterapi tidak bisa menolong, ya, atau gejala itu masih tetap, maka kita dapat melakukan beberapa tindakan minimal invasif. Ya, misalnya disuntik, Bapak-Bapak Ibu. Sederhananya seperti itu. Kita lakukan penyuntikan di daerah pergelangan tangan. Bila seperti dengan tindakan penyuntikan misalnya tidak memberi hasil atau memang sudah sedemikian parahnya, maka diperlukan tindakan pembedahan. Ya, ini yang kita lakukan di klinik saraf. Ya, kita bisa melakukan tindakan penyuntikan pada pergelangan tangan, ya. Kita akan suntik di dekat saraf medianusnya, ya. Tentunya dengan bimbingan alat ultrasound sehingga penyuntikan itu lebih tepat, ya, lebih tepat sasaran. Apakah bisa sembuh, Dok, nantinya? Ya. Jangan khawatir, asal tidak terlalu terlambat, maka dengan pengobatan dan perubahan perilaku yang baik, maka penyakit carpal tunnel syndrome ini dapat disembuhkan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, video edukasi ringan tentang penyakit carpal tunnel syndrome. Semoga bermanfaat.